Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap menjaga kesehatan dari rumah, cuci tangan, memakai masker, dan tetap jaga jarak. Sebelumnya kalian pernah mengerjakan tugas LKPD 1. Di situ tugasnya kalian mengukur buku, mengukur televisi dengan menggunakan jengkal kalian dan jengkal orang lain. Nah, apa sih hubungannya mengukur dengan jengkal dengan besaran dan pengukuran? Oke, kita bahas materi bab 1 mengenai besaran dan pengukuran. Berikut ini adalah peta konsep. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok terdiri dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Besaran turunan terdiri dari luas, volume, kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, dan usaha. Maaf ya, tidak sempat tertulis di sini. Kemudian berikutnya, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Ingat ya, segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai berupa angka itu namanya besaran. Contoh, di situ ada 300 meter. Contoh, panjang jalan 300 meter. 300 itu besaran ya, yang berupa angka. Dan meter merupakan satuan. Ya. Jadi meter itu satuan dari panjang. Contoh yang kedua yaitu 10 liter. 10 itu besaran dan liter merupakan satuan dari volume. Berikutnya kita lihat di sini ada tabel besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, ini ada besaran, satuan, dan singkatannya. Mungkin kalian sering melihat soal misalnya. Atau sering mendengar kalimat panjang meja 5 m. Ya, itu dibacanya panjang meja 5 meter. Jadi panjang adalah besaran, M adalah satuan atau meter. Nah, di sini ada nama besaran, panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus listrik satuannya ampere, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya kandela. Nah, singkatannya bisa kalian lihat di situ. Meter singkatannya M, kilogram kg, sekon S, Kelvin K, ampere A, mol tetap mol, kandela CD. Jadi, kalau ada soal misalnya 60 S, itu kalian baca 60 sekon, ya. 5 kg, jangan dibaca 5 kg, tapi dibaca 5 kilogram. Seperti itu ya. Next, kita bahas tentang konversi. Nah, ini konversi satuan panjang. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Silakan kalian lihat di sini. 1 cm sama dengan 10 mm. Nah, ini nanti kalian bisa lihat di tangga konversi. Ya, mohon maaf, Ibu belum sempat menuliskan tangga konversi di sini. Jadi, nanti kalian buka di Google,
atau buka di YouTube seperti apa tangga konversi itu. Ya, jadi mungkin waktu SD kalian pernah belajar ketika turun harus diapakan, kali atau bagi, ketika naik harus diapakan, kali atau bagi. Ketika turun 1 berarti dikali atau dibagi berapa. Seperti itu ya. Nanti silakan kalian cari di Google tangga konversi. Berikutnya adalah massa. Massa dan berat merupakan dua besaran yang berbeda. Massa sebuah benda menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung di dalam benda. Sedangkan berat benda merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Besaran pokok waktu. Nah, ini sepertinya ada kesalahan ya. Kita next. Ya, besaran pokok waktu. Nah, seperti tadi nih. Oh, waktu. Besaran pokok waktu 1 jam sama dengan 60 menit. Ya, maaf ini tidak ditulis, jadi kalian nanti bisa tulis sendiri. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. Silakan nanti kalian pelajari atau nanti ketika bertemu dengan ibu silakan kita belajar dan jika ada yang belum paham silakan ditanyakan. Berikutnya, nah ini contoh soal untuk mengukur suhu. Nah tadi yang sebelumnya nih ada rumus di bawah. T sama dengan T kecil ditambah 273 K. K ini Kelvin ya. Kelvin. Nah, ini contoh soal. Risa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Diketahui T kecil, 65 derajat Celcius. Jika dinyatakan dalam T besar, berapa hasilnya? Rumusnya seperti tadi. T besar sama dengan T kecil ditambah 273 K. T kecil 65 derajat Celcius ditambah 273. Dari mana 273? Dari rumus, ya. Nah, 65 ditambah 273 hasilnya adalah 338. Nah, berikutnya ini adalah besaran turunan. Ibu hanya memberikan contoh beberapa ya. Sebenarnya ini masih ada lebih dari 4. Yang pertama luas, satuannya meter persegi. Volume satuannya meter kubik. Kecepatan satuannya meter per sekon. Gaya satuannya Newton. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian cari di Google, di internet, di YouTube, atau lain-lain. Besaran turunan. Selain dari 4 ini ada apa lagi? Berikutnya, nah ini satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Misalnya, ketika kalian mengukur meja dengan menggunakan penggaris, kalian menggunakan penggaris kalian sendiri dan menggunakan penggaris teman kalian, hasilnya akan sama. Itu namanya satuan baku. Sedangkan satuan tak baku yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satuan tongkat untuk mengukur panjang dan satuan kaleng untuk mengukur volume air. Jadi dulu mengukur mungkin dengan menggunakan tongkat dan mengukur volume air dengan menggunakan kaleng. Nah, seperti yang sudah kalian lakukan kemarin. Tugas dari ibu, kalian ditugaskan untuk mengukur televisi, mengukur meja, mengukur buku dengan menggunakan jengkal kalian dan jengkal orang tua kalian. Nah, dengan begitu sekarang kalian bisa membedakan. Ketika mengukur menggunakan jengkal, berarti itu merupakan satuan tidak baku. Karena hasilnya akan berbeda antara tangan yang satu dengan tangan yang lain. Paham ya sampai sini?
Kalau tidak paham, nanti bisa ditanyakan lagi pada saat pembelajaran tatap muka. Berikutnya, pengukuran dengan satuan. Oh, maaf. Ini juga punya hilang ya. Ini, oke. Pengukuran dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, ini. Nah, ada yang pernah melihat alat ini sebelumnya? Nah, pengukuran panjang itu bisa dengan menggunakan penggaris. Silakan kalian baca ya. Nah, ini yang bawah namanya adalah jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki ketelitian yang berbeda. Setiap skala pada rahang tetap memiliki nilai sebesar 1 mm. Silakan kalian baca. Jangka sorong. Berikutnya, pengukuran panjang dengan mikrometer skrup. Nah, alat ini merupakan alat ukur panjang yang paling teliti dengan ketelitian 0,01 mm. Digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk plat lembaran atau mengukur diameter kawat. Nah, ada yang pernah melihat ini sebelumnya? Ini namanya neraca ya. Neraca Oghuz atau neraca batang. Jenis-jenis neraca Oghuz yaitu neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Neraca ini timbangan ya kalau sering kalian sebutkan. Neraca digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Neraca ini digunakan untuk mengukur massa hingga 500 kg. Neraca jenis neraca pasar dan neraca dacin memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu berprinsip pada tuas atau pengungkit. Nah, ini kalau yang ini pasti kalian sudah tidak asing lagi. Namanya termometer suhu atau termometer air raksa ya ini ya. Nah, ini yang tadi hilang, ini pengukuran waktu. Waktu dapat diukur dengan arloji dan stopwatch. Stopwatch memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi dibandingkan arloji. Arloji itu jam ya. Pengukuran suhu menggunakan alat yang disebut termometer. Termometer yang paling sering dijumpai yaitu termometer klinis yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Dan termometer laboratorium dan yang digunakan dalam kegiatan percobaan laboratorium. Nah, ini ada termometernya ya, mungkin sering kalian lihat. Ini namanya termometer air raksa. Ada termometer digital dengan menggunakan baterai, dan sekarang ada lagi yang sering kalian lihat mungkin pada saat kalian masuk di pintu gerbang, itu namanya termogan. Ini pengukuran besaran turunan. Mengukur luas benda. Misalnya, kita akan mengukur panjang kertas 25 cm dan lebarnya 20 cm. Maka berapakah luas kertas tersebut? Jawabannya L. Mencari luas rumusnya P kali L. Panjang kertas 25 cm dan L lebarnya 20 cm. 25 dikali 20 hasilnya adalah 500 cm kubik. Ya, atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Pengukuran volume benda padat. Contoh, diketahui panjang sebuah balok 10 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 4 cm. Berapakah volume balok tersebut? Rumusnya adalah V sama dengan P kali L kali T. Tinggal dikalikan semuanya. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm, tingginya 4 cm. 10 dikali 6 dikali 4
Hasilnya 240 cm kubik. Kemudian untuk pengukuran volume zat cair. Misal, pengukuran dilakukan pada zat cair spiritus. Hasil pengukuran menunjukkan volume spiritus sebesar 30 mili. Ya, saat ini sampai di situ saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Jika tidak ada atau belum ada kesempatan untuk bertemu dengan Ibu atau menghubungi Ibu, silakan kalian buka di Google, di YouTube, banyak sekali materi pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk kalian. Jangan malas untuk belajar walaupun kalian harus belajar dari rumah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.